Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di BSM Center Lembah Kamulyan. Sebelum kita mulai acara malam hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat dan selamat tentunya. Bapak Ibu, untuk kelancaran acara malam hari ini dan juga 2 hari ke depan, marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan supaya acara yang akan kita laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu, marilah kita tundukkan kepala, berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sekali lagi saya mewakili panitia yang bekerja di BSM Center ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari pendaftaran hingga Bapak Ibu sampai di tempat ini mungkin ada yang kurang pas atau kurang sesuai, dan kami menyadari kami masih banyak kekurangan untuk memenuhi semua kepentingan Bapak Ibu. Sekali lagi kami mewakili panitia yang ada di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, untuk acara pertama akan kita dengarkan sambutan dari Bapak Bayu Dinirat, kemudian setelah itu nanti perkenalan satu-satu, kita memperkenalkan diri untuk maju ke depan, karena seperti sebelum-sebelumnya selalu kita adakan perkenalan supaya kita saling tahu mungkin latar belakang atau motivasinya datang ke sini apa, atau mungkin pengalaman-pengalaman sedikit yang bisa diceritakan untuk teman-teman yang lainnya. Tentunya dalam satu kelas ini ke depan akan selalu bersama-sama dalam grup kelas, sehingga ketika nanti mengerjakan sesuatu atau ilmu yang sudah didapat dari sini di tempatnya masing-masing, kita bisa saling support. Jadi misalnya ada satu teman yang lupa atau mungkin ada kendala melakukan kegiatan, nah ini bisa dibantu teman-teman yang lainnya. Dan di komunitas kita yang sudah terbentuk, memang setiap angkatan ada kelasnya masing-masing, dan kemudian nanti setelah ini kita gabungkan dalam grup alumni yang besar. Jadi teman-teman bisa juga sharing, dan mungkin tujuan kita supaya komunitas ini tidak hanya sekedar pelatihan dan setelah itu selesai, dan kita terus menjadi keluarga besar dan saling membantu, sehingga cita-cita Pak Bayu dan kita semua ini bisa tercapai. Karena suatu pergerakan kalau sendiri kita mudah dirobohkan, kalau ketika kita bersama-sama maka kita akan kuat. Misalnya yang satu punya bibit, yang satu tidak punya, bisa saling tukar dan lain sebagainya. Karena cita-cita kita bersama adalah kemandirian pangan, ya, terutama untuk diri sendiri dan tentunya untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sambut Pak Bayu dengan tepuk tangan dulu. Monggo Pak Bayu, waktu dan tempat kami persilakan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saya sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, mengorbankan waktu, mengorbankan biaya dari jauh. Ini dari Sumatera juga banyak, ada dari Gorontalo juga, ada NTB, yang paling jarang dari Bima, ini yang kedua dari Bima berarti.
Saya menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan dan atas kedatangannya. Pelatihan ini Bapak Ibu adalah satu cita-cita saya. Sebenarnya pelatihan ini adalah tahap yang kedua. Dulu saya mulai pelatihan tahap pertama itu mulai tahun 2012 hingga tahun 2015. Kita masih base camp di Mojokerto. Kita berakhir di tahun 2017. Karena apa? Sudah terlalu banyak peserta. Waktu itu total bisa di angka 12.000 orang. Tetapi dampaknya terus terang masih belum dapat. Nah, karena itu ketika terjadi COVID, terjadi kelangkaan pupuk, terjadi kondisi yang kurang baik, kami berinisiatif membuat pelatihan ini yang tahap kedua, yang kita mulai tahun 2002, dan alhamdulillah akan berakhir di tahun ini untuk yang 2 hari. Ini Bapak Ibu berada di injury time ini. Tinggal 3 angkatan ke belakang, itu pun saya menghabiskan yang dari daftar tunggu. Ini yang dari daftar tunggu banyak atau sedikit ini? Hampir semua dari daftar tunggu ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pelatihan ini memang betul-betul adalah kondisi yang urgent. Kita memasuki fase-fase perubahan yang luar biasa. 3 tahun ini kita akan betul-betul berubah. Dunia akan betul-betul berubah. Perusahaan-perusahaan semua akan ke AI dan akan ke robotik. Kemudian yang kedua, ini sudah saya dengar beberapa banyak orang sudah mulai mengeluh, di orang tengah sudah mulai hilang. Jadi pekerjaan orang tengah itu yang selama ini jadi importir, yang selama ini jadi penjual dari produk-produk dari perusahaan, tahun ini ke depan, 2 tahun ke depan akan hilang. Sehingga apa? Minta maaf, kita tidak akan pernah bisa melawan teknologi dan waktu. Karena itu kita harus kembali ke basic. Saya mencoba memikirkannya, saya mencoba merenungkannya, apa yang bisa kita kuatkan dari Indonesia. Indonesia berbasik dari pertanian, agrobisnis dan maritim, dan itulah yang akan kita bangun kembali. Salah satu filosofi saya begini, 350 tahun Eropa mengambil rempah-rempah dari Indonesia semuanya. Itu artinya apa? Dari luar negeri berarti mereka tidak bisa produksi, dan yang produksi itu adalah Indonesia. Di lain pihak, kita sedang tanda kutip, kita sedang dimatikan di banyak sektor, terutama di sektor pertanian. Ada beberapa produk yang dulu kita bisa produksi, hari ini kita sudah lupa. Dan itu sudah dikuasai asing semuanya. Nomor 1, kedelai. 95% impor. Bawang putih di angka 90% impor. Yang paling menyedihkan lagi, buah-buahan. Bapak Ibu ketika berkunjung ke rumah sakit pasti beli buah, betul? Buah apa yang dibeli? Produksi mana itu? Saya berharap satu, mari kita sadar kondisi ini. Karena apa? 3 tahun ke depan pengangguran pasti banyak. Karena zaman robotik akan masuk. Karena itu satu-satunya sektor yang paling harus kita pertahankan adalah kemandirian pangan. Minimal 1, setiap keluarga bisa hidup. Nah, sektor yang kedua Bapak Ibu yang harus kita rebut adalah sektor kesehatan. Kenapa saya katakan itu? Dulu penyakit itu tidak sebanyak hari ini. Kalau hari ini seolah-olah orang sakit itu menjadi biasa. Tapi saya mau berani tegaskan, untuk menjadi sehat, obat bukan solusi. Saya ulangi, untuk menjadi sehat, obat bukan solusi. Untuk menjadikan tubuh kita sehat, hanya satu solusi satu-satunya, makan sehat. Kita sudah betul-betul mengalami fase-fase yang kurang baik di beberapa tahun dekade ini, dan itu harus kita rubah. Ketika saya membuat propaganda your food is your medicine,
makananmu adalah obatmu. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gerakan saya adalah gerakan dilarang sakit. Ketika saya membuat gerakan dilarang sakit itu paling berat sebenarnya. Kenapa kok begitu? Saya sendiri yang menjadi pencetus juga dilarang sakit. Saya bersyukur alhamdulillah mulai saya membuat gerakan ini di tahun 2010 hingga hari ini Bapak Ibu. Saya diberi kesehatan. Dan tidak boleh sakit. Seandainya 1 atau 2 hari aja saya sakit, jadwal saya kacau semuanya. Dan itu menjadi satu kebahagiaan. Kemudian selama Bapak Ibu di sini, kita akan demonstrasikan dengan makan sehat, dengan minum herbal, dengan apa yang mudah yang kita buat, Bapak Ibu pun pasti akan sehat. Kita akan pelatihan di sini sangat terforsir Bapak Ibu. Malam hari ini mungkin sampai jam 10:30-11 maksimal. Besok kita mulai jam 7 pagi hingga jam 11 sampai setengah 12 malam. Siap ya? Siap. Jangan dibayangkan dulu. Pasti kurang waktunya. Ada yang sering ikut pelatihan di sini? Sering. Pernah pelatihan jam 7 sampai jam 12 malam kira-kira? Enggak pernah. Di sini aja pernah nanti. Nah, selama di sini kita akan demonstrasikan, Bapak Ibu akan kita berikan makanan-makanan yang sehat. Kita akan buatkan jamu-jamu rebusan-rebusan yang sehat. Tapi saya minta tolong, jangan sehat di sini. Pulang tolong diaplikasikan. Pulang tolong dilanjutkan. Siapa yang punya cita-citanya besok keluarganya sakit? Kita tidak punya cita-cita Pak, keluarga kita sakit. Tapi kita selalu melawan arus, sehingga kita pasti sakit. Nah karena itu, buktikan bahwa dengan hanya makan yang sehat, kita bisa betul-betul sehat. Saya minta tolong, nanti malam Bapak Ibu akan tinggal bersama dengan warga daerah sini, dan itu ada tujuan Bapak Ibu. Tujuan kami adalah membangun daerah. Jadi saya minta maaf, mengajak orang untuk bertani yang benar itu sulitnya minta ampun. Di tempat ini pun kami sangat kesulitan. Nanti Bapak Ibu ketika tinggal di rumah warga, percayalah, Bapak Ibu juga akan mendengar, kenapa jauh-jauh datang pelatihan, mau saya dari warga sini aja disuruh ikut aja enggak mau. Gratis lagi. Loh serius. Tapi itulah perjuangan. Walaupun saya minta maaf Bapak Ibu, pendapatan dari dusun, ya saya belum satu desa, satu dusun ini kita gilir. Dulu sulitnya minta ampun kita cari warga yang mau. Ini setelah berapa angkatan mereka akhirnya sekarang sudah mulai berebut. Jadi kita gilir, ada yang rumahnya janda, rumahnya yang tidak mampu, kita beri kesempatan supaya punya pendapatan. Kita lebih dari 200 juta yang kita kasih ke warga ini, hanya satu dusun ini. Dan itu mulai mengubah, baru mulai. Dari sekian mungkin 5 atau 10% mereka sudah mulai bergerak, mulai ikut dengan cara-cara kita. Tapi saya yakin memang perubahan itu sukar. Kemudian yang poin yang paling penting, ini Bapak Ibu dari berbagai macam daerah di Indonesia. Petani itu tidak bisa dikasih cerita Bapak Ibu. Petani tidak bisa dikasih ilmu, tapi petani perlu contoh. Bapak Ibu siap menjadi pejuang bagi Indonesia? Kenapa saya katakan kita butuh orang-orang yang mau menjadi pejuang? Percayalah, ketika Bapak Ibu nanti memulai dengan pertanian yang cara kita, yang mandiri, yang organik, Bapak Ibu pasti akan dihina. Saya minta tolong, tetap kuatlah. Kami mempunyai dasar yang kuat dengan singkatan TANI, tawakal, amanah, niat, ibadah. Kita akan mengubah cara berpikir kita. Bertani bukan bekerja. Bertani adalah ibadah. Karena apa? Kita akan menolong banyak orang. Kalau cita-cita Pak Presiden kepingin dolar turun, jalan satu-satunya hanya satu, ekspor. Kami sudah memulai hubungan dengan banyak dari luar negeri, dan goal kita adalah ekspor. Petani selama ini selalu berpikir Indonesia tidak mampu di sektor pertanian, itu salah. Indonesia punya kemampuan yang luar biasa di sektor pertanian. Tapi tolong,
Setiap keluarga harus kuat dulu ya. Bapak Ibu berjuang di bawah. Saya juga akan berjuang untuk mencari terobosan-terobosan ke luar negeri. Dan kita sudah waktunya untuk bangkit. Resesi tidak bisa kita hindari. Habis ini pengangguran banyak sekali Bapak Ibu. Saya minta tolong dengan sangat. Ada waktu 3 tahun untuk kita sama-sama bangkit. Ada waktu 3 tahun untuk kita betul-betul sama-sama kuat. Siapa yang datang ke sini karena 10 ayam jadi miliarder? Semua ya, kepengen jadi miliarder ya. Saya katakan, kalau Bapak Ibu ikuti aturannya, ikuti SOP-nya, pasti tercapai. Tapi saya minta tolong, itu jangan dijadikan motivasi yang utama. Motivasilah dari yang benar. Motivasilah berbuat yang baik. Motivasilah bermanfaat bagi banyak orang. Karena caranya terlalu mudah. Modalnya hanya cuma 1 kata, ketekunan. Kemudian yang kedua, peraturannya 1. Ketika Bapak Ibu melakukan gerakan ini, saya minta tolong dengan sangat. Tidak boleh pakai modal. Gunakan yang paling kecil, tanpa modal. Tanpa modal selama berapa? 6 bulan awal. Sampai Bapak Ibu punya penghasilan harian. Ciptakan penghasilan harian. Kenapa poin ini sangat saya pentingkan? Begini loh Bapak Ibu. Ketika banyak orang nganggur, mereka mau kerja apa? Kalau di desa, atau orang-orang yang mau MPP, masa persiapan pensiun, ketika mereka berbisnis di sektor agrobisnis, percayalah, agrobisnis itu jurang yang dalam. Dan isinya kehancuran, isinya kegagalan, isinya kesulitan. Kalau tidak kuat di basic, pasti hancur. Bapak Ibu kepengen berhasil atau kepengen gagal? Saya minta tolong, kita mulai dari apa yang ada. Kita mulai dari yang paling kecil. Kita mulai dari step by step yang kita akan kerjakan. Percayalah Bapak Ibu, saya berkali-kali sudah melakukan hal ini. Kenapa pelatihan 2 hari itu harus saya hentikan Bapak Ibu? Begini ceritanya. Kalau pelatihan 2 hari tidak bisa kita lanjutkan, tempat ini tidak berubah. Bapak Ibu akan saya tampilkan dari apa adanya. Di tempat ini saya dulu mulai cuma 5 ekor ayam. Sekarang sudah terlalu penuh kandangnya. Gara-gara pelatihan baru lagi, kita mau merubah ke yang sudah benar, ke modern, tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Kalau Bapak Ibu yang angkatan pelatihan cuma 2 hari lihat itu, terus lihat kandangnya sudah terlalu bagus, semua sudah sistem, terus bilangnya pasti satu, iya Bapak punya modal. Paham maksud saya? Karena itu kami akan membuat tempat ini menjadi barometernya Bapak Ibu. 2 tahun lalu ayam di sini cuma 5 ekor. Yang dipotong sudah ratusan. Lah kapan berkembangnya? Dan semua tempat pelatihan saya bawa ke satu level sama dari 10 ekor menjadi miliarder. Hanya butuh waktu 3 tahun. Nah karena itu saya minta tolong. Bapak Ibu akan tergabung di grup nasional dan kita akan kawal sampai 3 tahun. Tapi perjanjian. Mulai dan ikuti dari SOP yang kita berikan. Sampai Bapak Ibu betul-betul pinter. Setelah pinter silahkan berkembang. Mau mencintai bangsa ini Bapak Ibu? Ayo kita selamatkan bangsa ini. Mulai dari selamatkan keluarga Bapak Ibu, selamatkan RT-nya, selamatkan desanya. Insya Allah ketika kita melakukan dengan benar, mudah-mudahan kita dilancarkan jalan kita. Kita nikmati malam hari ini dan 2 hari ke depan. Bapak Ibu santai, rileks, dan kalau boleh kosongkan pikiran. Kalau punya ide-ide dulu, kosongkan dulu. Karena biasanya kalau terlalu banyak ide ikut pelatihan saya, pulang tambah bingung. Datang ke sini kan sudah punya motivasi nih, betul kan? Tolong pegang itu dan mulai dari yang ada. Jangan pulang dari sini nanti tanya lagi ke saya, Pak saya mulai dari mana? Mungkin itu sambutan dari saya dan minta tolong ya makan yang banyak, makan yang cukup karena cuacanya dingin. Di sini ada kopi, ada teh, ada minuman herbal. Saran saya minumlah minuman yang herbal. Kalau kopi teh kan banyak di rumah. Kalau yang herbal kadang-kadang kan malas buatnya. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.